Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa itu insya Allah merupakan bekal yang terbaik apakah dalam rangka kita menjalani hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi kelak kita menghadapi atau menjalani kehidupan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya kemuliaan di antara kalian di mata Allah itu, dalam pandangan Allah itu hanyalah karena ketakwaannya. Jadi Allah melihat kita mulia atau tidak bukan karena kekayaan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena ketampanan dan kecantikan kita, tetapi Allah semata-mata hanya melihat ketakwaan dari kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, meskipun bulan Rabiul Awal, di mana di dalam bulan ini kita diingatkan kembali dengan sejarah besar, yakni kelahiran Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dan kita memasuki bulan selanjutnya. Saya kira kita tidak boleh meninggalkan keteladanan yang pernah Rasulullah berikan kepada kita, yang di dalam bulan Rabiul Awal biasanya selalu disampaikan baik para khatib di mimbar-mimbar Jumat maupun ceramah-ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak keteladanan yang Rasulullah contohkan untuk kita semua, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya doa keluar masuk toilet, doa sebelum dan sesudah makan, doa bepergian, doa bercermin, bahkan hampir seluruh aktivitas kita dalam keseharian kita itu diajarkan doanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagaimana sikap kita dalam menghadapi istri kita. Rasulullah juga pernah memberikan contoh kepada kita semua. Antara lain, beliau memuji Siti Aisyah dengan kalimat ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Maka itu adalah keteladanan buat kita. Hendaklah kita juga sering-sering untuk bisa bagaimana menyenangkan hati istri kita. Kalau pujiannya Rasulullah itu ya Humaira, kita tidak harus dengan kalimat ya Humaira. Ya mungkin saja istri kita tidak sama persis wajahnya seperti Siti Aisyah, tetapi biasa-biasa saja. Namun ada kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki istri kita, itulah yang kita puji. Mungkin saja masakannya enak, kita puji. Mungkin saja setelah mandi dia kelihatan segar badannya, kita puji. Atau kelebihan-kelebihan lain, marilah kita berusaha menyenangkan pasangan hidup kita. Begitu juga dalam hal yang besar. Nah, makanya pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan keteladanan Rasulullah dalam hal yang besar yang juga bisa menyangkut kehidupan umat manusia di dunia ini, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun di dalam situasi kondisi daerah, atau juga bahkan di dalam kehidupan internasional.
Apa keteladanan yang Rasulullah berikan buat kita dalam kehidupan ini? Yakni tentang kepemimpinan. Saudara-saudaraku, tidak ada yang menyangkal bahwa salah satu kunci dari suksesnya sebuah bangsa, suksesnya sebuah daerah, bahkan suksesnya kehidupan umat manusia di bumi ini adalah karena kepemimpinan, karena kekhalifahan yang dijalankan oleh kita umat manusia. Dan kita sebagai laki-laki, saya yakin kita semua insya Allah pasti akan menjadi pemimpin. Minimalnya kita menjadi pemimpin di keluarga kita, menjadi pemimpin rumah tangga kita. Ya, saya tidak ingin di antara kita yang laki-laki ini yang belum menikah kemudian tidak menikah selamanya. Karena menikah juga merupakan sunnah Rasulullah yang penting untuk kita jalani. Kalaupun sampai terjadi ada yang tidak menikah, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Tetapi syukur-syukur kita semua bisa menikah dan kita setidaknya akan memimpin keluarga kita. Atau ada juga di antara jamaah ini yang saat ini sudah memiliki jabatan dalam kehidupan sosial bermasyarakat atau di kantor. Misalnya jadi ketua RT, RW, kepala desa, Pak Lurah, atau juga kepala dinas, atau juga bupati, gubernur, dan seterusnya. Maka itu lebih penting lagi untuk bisa mencontoh bagaimana kepemimpinan yang Rasulullah jalankan selama hidupnya. Kita pernah mendengar bahwa saking hebatnya kepemimpinan Rasulullah ini, sampai-sampai seorang Demi Khilhat yang non-muslim, tetapi beliau menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh, sebagai pemimpin nomor wahid di dunia. Kuncinya apa ketika beliau menjalani kepemimpinan selama hidupnya? Ini sebenarnya sudah diajarkan di madrasah-madrasah ibtidaiyah sekalipun kita sudah pernah mendengar, tetapi memang kadang berat untuk melaksanakannya. Bahkan saudara-saudara, apa yang dijalankan Rasulullah dalam hal kepemimpinan ini ternyata satu persatu itu dipelajari, dikaji oleh pakar-pakar ilmu organisasi. Itu justru merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa kunci kepemimpinan Rasulullah? Saya mohon maaf mungkin urutannya berbeda dengan saudara-saudara, tetapi untuk memudahkan ingatan kita ada 4 saja yang saya singkat dalam kata staff. STAF. S itu sidik, T itu tabligh, A-nya itu amanah, F-nya itu adalah fatonah. Yang pertama adalah sidik, jujur, atau sidik itu berasal dari kata sodaqah, benar. Rasulullah selama hidupnya berupaya dalam rel kebenaran dan jujur menjalani kebenarannya. Dan ini dalam ilmu organisasi modern itu ternyata salah satu syarat mutlak seseorang agar kepemimpinannya berhasil harus memiliki integritas. Dan integritas itu adalah bagaimana dia berpegang teguh kepada kejujuran dan kebenaran. Sekali melenceng dari integritas, maka na'udzubillah, pasti akan ada melencengnya dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, T atau tabligh, atau menyampaikan. Dalam ilmu organisasi modern juga kita pernah mendengar ada istilah transparansi, keterbukaan. Tabligh itu identik dengan keterbukaan, menyampaikan. Dan Rasulullah itu selalu menyampaikan, selalu balagu, menyampaikan atau dakwah. Nah, ini penting sebab kadang banyak hal-hal yang mengecewakan rakyat, mengecewakan masyarakat karena pemimpin kita tidak transparan. Kadang-kadang tertutup, kita tidak tahu. Mohon maaf misalnya, pajak yang kita kumpulkan ini itu digunakan untuk apa saja. Itu misalnya tidak ada penyampaian, maka itu juga berbahaya untuk kepemimpinan kita, berbahaya untuk kehidupan umat, untuk kehidupan rakyat. Nah, makanya tadi
panitia masjid menyampaikan berapa pemasukan celengan masjid, kemudian berapa pengeluaran, dan itu disampaikan setiap Jumat, maka itu adalah gambaran daripada transparansi. Disampaikan, oh ini supaya jamaah di sini tidak ragu-ragu untuk menyumbang di masjid ini, karena memang digunakan pada yang semestinya. Kemudian amanah, ini adalah bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya, harus bertanggung jawab. Dalam ilmu organisasi modern kita mengenal istilah akuntabilitas. Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah dia akuntabel, bertanggung jawab. Apa yang dikerjakannya dipertanggungjawabkannya. Apa dia melakukan ini dan itu untuk apa? Apakah untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan kelompok, ataukah memang benar-benar untuk kebutuhan rakyatnya? Ya, maka di dalam kehidupan kantor itu kita juga jangan coba-coba misalnya melakukan contohnya perjalanan fiktif. Itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah. Kita tidak jalan tetapi dibilang jalan, di SPJ kan. Itu merupakan bentuk yang tidak akuntabilitas. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari sikap jiwa kepemimpinan Rasulullah adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Dalam ilmu organisasi modern, fatonah ini identik dengan visioner. Seorang pemimpin itu harus punya visi yang jelas. Mau dibawa kemana rakyat kita? Mau dibawa kemana warga negara Indonesia? Mau dibawa kemana warga Sulawesi Tenggara? Mau dibawa kemana warga desa kita? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu arahnya. Karena pemimpin adalah hakikatnya seorang pengemudi, jadi sudah tahu saya mau bawa kemana rakyat saya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah 4 hal kepemimpinan yang Rasulullah jalankan. Mudah-mudahan kita baik di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, maupun dalam kepemimpinan kehidupan sosial bermasyarakat kita selalu berusaha untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara, mungkin ada yang katakanlah mungkin memprotes kepada saya, Pak Ustaz, bagaimana sekarang kalau ada pemilihan itu kan kita tidak tahu calon-calonnya ini siapakah yang staff, siapakah yang sidik, yang tablik, amanah, dan fatonah. Kita hanya disodori gambarnya, kita hanya disodori namanya, tapi kita tidak tahu sifat-sifat dan jiwa kepemimpinan mereka. Nah, kalau masalah ini memang sudah sistem, sudah teknis pelaksanaan, tetapi saya kira sebenarnya ini bisa kita lakukan. Sekarang ini zaman media sosial, zamannya orang sangat mudah mengakses informasi. Bukan hanya dari televisi saja sekarang, dari HP yang kita bawa kemana-mana kita bisa membuka informasi apa yang kita inginkan. Makanya saya setuju kalau KPU-nya atau panitia pemilihannya baik di tingkat desa, di tingkat kabupaten dan seterusnya, itu dia jauh-jauh sebelum pemilihan itu dilakukan sudah mengekspos, sudah menyampaikan informasi kepada khalayak bahwa calon pemimpin ke depan ini adalah A, B, C dan profilnya seperti ini. Mereka si A ini misalnya dulu pernah menjadi apa, terus ketika menjalani kepemimpinan saat itu keberhasilannya apa, mungkin juga ada kelemahannya apa, calon yang B seperti ini lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu diinformasikan, masyarakat akhirnya bisa melihat, oh ini yang punya kapabilitas, ini yang punya staff atau tidak. Soalnya memang kalau tidak diinformasikan seperti itu, kadang-kadang hati-hati, justru akan muncul kecurangan. Ya, bagaimana kalau terjadi money politik, rakyat disuap, dikasih amplop. Akhirnya kadang-kadang ada masyarakat, ada rakyat yang bilang, karena saya tidak kenal semuanya, lebih baik siapa yang ngasih uang sama saya pilih. Hati-hati ketika kita memilih pemimpin hanya karena dia
memberi uang kepada kita, yang ini juga merupakan bentuk ar-rashi, bentuk suap. Suara kita itu mahal, suara kita itu penting, meskipun satu suara, tetapi ketika dilakukan penyuapan seperti ini, dan kita tidak akan lagi melihat siapa yang kita pilih, yang penting dia sudah memberi uang kepada kita. Na'udzubillah, jangan sampai begitu memimpin, dia mau cari lagi uang yang pernah dia sebarkan kepada rakyat, maka jadilah dia koruptor. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang kami sampaikan, dan kita semua ke depan menjadi lebih berhati-hati. Apakah diri kita yang akan dicalonkan menjadi calon pemimpin, ataukah diri kita yang memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita nantinya. Mudah-mudahan lebih hati-hati lagi dan tidak sembrono dan tidak asal-asalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.